Kalian pernah main game dengan tipe spek pas-pasan, terus setting game supaya ringan, dan nemu beberapa hal yang nggak kalian kenal, kayak MSAA anti-aliasing, tekstur quality, dan banyak hal lainnya. Buat masalah itu, kita bahas beberapa settingan dan bandingin. Kira-kira mana yang bakal lebih ringan buat dipakai dan mana yang bakal lebih berat. Langsung aja yang pertama ada anti-aliasing. Pada dasarnya komputer itu nyusun gambar dari pixel, dan kita tahu pixel sendiri punya susunan yang kotak-kotak. Makanya di beberapa kasus saat kalian lihat pinggiran objek, apalagi yang miring, biasanya kelihatan patah-patah, geradakan, kayak tangga. Ini disebut jegis atau aliasing. Karena buat sebagian orang mungkin gak nyaman, makanya dibikin anti-aliasing. Dan ada banyak macamnya, kita bakal coba jelasin dengan singkat satu-satu. Kayak yang pertama ada FXAA atau Fast Approximate AA, dimana cara kerjanya paling simpel, yaitu dengan ngasih efek blur di tiap tepi gambar. Cara kerjanya ketika semua gambar udah diolah atau pasca processing, baru ditempelin efek blur ini. Lalu ada MSAA atau Multi Sample AA. Cara kerjanya bisa dibilang berat dan kadang dibagi menjadi beberapa, kayak 2 kali, 4 kali, dan 8 kali. Maksudnya dari tiap angka itu, jadi dalam satu pixel kita ambil 2 kali MSAA, maka akan diambil 2 sampel warna, lalu digabung jadi satu warna. Makanya gak jadi jegis dan lebih halus. Kalau 4 kali, ya sama aja. Dia akan ngambil 4 sampel warna dari satu pixel, lalu digabung, dan semuanya kayak gitu. Ada juga temporal AA. Kalau sebelumnya kerja tanpa pixel, sampel ini bekerja di tiap frame. Intinya, tiap warna frame sebelumnya diambil, lalu diolah ke frame yang sekarang. Tapi ketika proses itu kadang muncul kekurangan, kayak ghosting. Kalau gerakan terlalu cepat. Ada juga DLAA atau Deep Learning AA. Bayangin aja, TAA proses tiap frame-nya, tapi ditambahin fitur AI buat ngurangin blurnya, ngilangin jegis, dan ngurangin efek ghosting. Karena pakai AI pastinya ini perlu GPU yang khusus. Dan yang terakhir ada SSAA, Super Sampling Anti-Aliasing. Kita sering bahas mengenai upscale. Nah ini kebalikannya, dimana gambar dirender lebih tinggi lalu diperkecil, jadi dapetin gambar yang lebih bagus. Sayangnya ini tuh jadi yang paling berat. Kalian bayangin aja, kalian main di 1080 tapi itu resolusi aslinya bisa sampai 2K atau enggak 4K. Jadi kalau diurutin, yang terberat ke beban GPU adalah yang pertama SSAA, yang kedua MSAA, yang ketiga DLAA, yang keempat TAA, dan yang terakhir adalah FXAA. Jadi kalau kalian mau pakai anti-aliasing dengan device yang terbatas, coba aja kalian turunin tuh sampai FXAA yang paling terkecil. Lalu ada ray tracing. Kita pernah bahas dan kayaknya sering. Intinya ini adalah simulasi cahaya yang bikin jadi lebih realistis. Tapi ada yang lebih advance, yaitu path tracing, di mana semua pantulan dihitung secara penuh. Bayangkan cahaya mantul dari titik lampu ke cermin, dari cermin mantul lagi, dan seterusnya dipantul-pantulin. Nah itu path tracing, dan pastinya path tracing lebih berat daripada ray tracing. Jadi kalau kalian pakai path tracing dan terasa berat, bisa diturunin dulu ke ray tracing. Dan kalau ray tracing terasa berat juga, ya udah dimatiin aja sih. Selanjutnya ada tekstur quality dan anisotropic filtering. Kalau anti-aliasing tadi urusan pinggiran, tekstur ini urusan permukaan objek. Kalau kalian setting semakin tinggi pengaturannya, semakin bagus juga detail. Dan juga kalau kalian zoom, bakal bagus banget. Bersamaan tekstur tuh ada juga anisotropic filtering. Kalau kalian lihat tekstur, buat memahami ini kita lihat tekstur dari pinggir. Dan biasanya semakin jauh bakalan semakin buram. Iya, kayak masa depan, semakin jauh semakin gak kelihatan. Fungsinya anisotropic tuh buat ini. Jadi tekstur yang kita lihat bakalan makin tajam meskipun dilihat dari pinggir. Dan enaknya, fitur ini tuh cukup ringan. Jadi kalian bisa set sesuka kalian. Kita udah bahas masalah dari garis pinggir, cahaya, sampai tekstur. Kita masuk ke ambient occlusion atau AO. Ini tuh teknik cahaya. Gampangnya AO ini bertugas bikin bayangan halus di pojokan, celah sempit, atau lipatan baju. Kalau gak pakai AO, karakter kalian bakal kelihatan kayak nempel atau melayang di atas lantai. Jenisnya ada banyak, kayak SSAO atau Screen Space Ambient Occlusion. Ini yang paling ringan dan paling sering dipakai. Teknik ini bekerja dari gambar yang udah dirender, sehingga cepat, tapi kadang terlihat kurang akurat.
Atau agak noise, versi yang lebih baik ada HBAO atau Horizon Based Ambient Occlusion yang ngitung occlusion dengan lebih detail. Jadi hasilnya lebih halus dan lebih realistis walaupun sedikit lebih berat. Selain itu ada juga GTAO atau Ground Truth Ambient Occlusion yang jadi versi lebih modern. GTAO ngasih hasil yang lebih stabil dan mendekati realistis dibandingin SSAO dengan performa yang masih cukup efisien. Jadi GTAO mulai banyak digunain di game yang baru. Untuk kualitas tertinggi ada RTAO atau Ray Traced Ambient Occlusion. Nah ini nih digabungin pakai ray tracing. Hasilnya makin akurat karena ngitung cahaya lebih nyata, tapi butuh GPU yang kuat juga. Jadi nggak begitu tersedia sama semua game. Cara ringkas, SSAO itu paling ringan. HBAO dan GTAO ngasih kualitas yang lebih baik. Sedangkan RTAO ngasih hasil terbaik karena digabungin dengan teknik cahaya di ray tracing. Selanjutnya ada upscaling. Buat perwakilannya mungkin kita udah sering bahas kayak DLSS atau FSR. Jadi kita langsung ke intinya aja. Mereka adalah teknik rendering gambar yang bikin gambar kalian dirender dari kualitas yang lebih rendah lalu ditingkatin ke yang lebih tinggi, entah itu dibantu AI kayak DLSS atau FSR. Dan kadang fitur ini disisipin kayak frame generation dan banyak lainnya. Karena ini sering kita bahas, kalian bisa nonton di video short yang ini dan yang ini. Pokoknya udah banyak kita bahas. FSR sering, DLSS juga lumayan sering. Selain itu ada fitur yang kesannya kerjasama kayak level of detail atau LOD dan render distance. Keduanya kerjasama buat mastiin game tetap terlihat baik tanpa membebani secara sistem berlebihan. Kita jelasin dulu level of detail atau LOD. Ini tuh teknik yang ngatur tingkat detail suatu objek berdasarkan jaraknya dari kamera. Kalau objeknya dekat, game bakal gunain model dengan detail yang tinggi. Ini disebut LOD 0. Ketika objeknya jauh, model tersebut bakal diganti dengan versi yang lebih sederhana, bahkan low poly kayak LOD 1, LOD 2, dan seterusnya. Nah, dengan cara ini game bakal menghemat banget penggunaan GPU-nya tanpa perlu mempengaruhi tampilan visual. Sementara itu, ini sering kerjasama sama render distance. Iya, ini batas jarak sejauh mana objek bakal tampil di layar kalian. Jadi kalau suatu objek ada di dalam jarak render, maka objeknya bakal dirender dan kelihatan. Tapi kalau udah lewat batas render distance, ya udah objeknya nggak akan dirender, bahkan nggak akan ditampilin sama sekali. Pengaturan ini penting banget kalau kalian pengen ngurangin beban rendering, apalagi kalau mainin game yang open world. Makanya render distance tuh ngaruh juga ke level of detail. Kedua sistem ini saling melengkapi. Selama objek masih berada dalam render distance, LOD-nya bakal nentuin seberapa detail objeknya. Kalau objeknya makin jauh detailnya, diturunin secara bertahap. Dan kalau makin jauh banget, ya udah objeknya bakal dihilangin karena udah di luar render distance. Kalau kalian set semakin jauh render distance, biasanya semakin berat juga beban rendering yang kalian hadapin. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore kayak shadow, tapi mungkin kalian udah tahu fungsi settingannya. Kayak ini tuh nentuin kualitas bayangan, atau ada juga motion blur. Ini yang bikin objek gerak ya jadi ngeblur. Jadi kita gak akan bahas banget karena kalian pasti udah tahu. Jadi buat kalian yang main di device yang kesannya masih kurang, perhatiin aja. Yang pertama itu pastinya ray tracing. Yang kedua, jangan pakai anti aliasing yang terlalu berat, apalagi SSAA atau MSAA. Itu udah buang-buang tenaga banget. Atau enggak kalian bisa matiin aja, karena ini tuh tergantung perspektif. Ada yang keganggu sama aliasing, ada juga yang enggak. Kalau udah di set ray tracing sama anti aliasing, kalian bisa set anisotropic filtering. Nah ini bisa di set ke yang paling maksimal karena gak begitu ngaruh. Atau enggak kalian bisa turunin dikit-dikit aja. Buat upscaling, kalian bisa pilih modenya kayak mode quality. Buat tekstur, kalau kalian pengen lancar banget, ya udah mainin di low aja. Dan buat ambient occlusion, kalian bisa pilih di SSAO aja. Jangan lupa matiin motion blur, karena itu nggak begitu penting kalau kalian main game yang gelut-gelutan. Kadang ada filter lain kayak film grain, itu juga bisa kalian matiin aja, karena bakal bikin beban doang. Mungkin segitu aja tips yang bisa gue bahas mengenai settingan yang ada di game. Kita nggak bahas semuanya sengaja, tapi kita bahas yang pentingnya aja. Kalau kalian merasa ini membantu, jangan lupa tinggalin like, atau enggak kalian bisa subscribe. Terima kasih.